Bolehkah saat Qiyamul Lail membaca ayat-ayat dengan membaca mushaf? Harus dengan menghafal. Artinya tidak boleh ngapain ngafalin ayat-ayat, orang baca aja bisa, nggak boleh. Ya, tetap terus berusaha menghafal. Ya, mungkin dia baru masuk Islam atau baru mulai ya Qiyamul Lail, kan pingin bacanya ayat yang panjang-panjang ya kan, sementara hafalnya sedikit. Nah, sambil ngapalin barangkali ya. Tapi kalau dengan keyakinan tadi ya, ngapalin surat ayat panjang-panjang, baca saja bisa. Apa hukumnya memotong jenggot supaya rapi? Boleh ketika sudah segenggam. Kalau belum segenggam, ya tidak boleh. Bolehkah potong rambut kuku bila kita punya hadas besar? Enggak masalah. Enggak ada hubungannya ya. Ada keyakinan keliru, kalau sedang haid maka jangan potong kuku, jangan potong rambut, gitu. Kalau toh potong kuku atau potong rambut, nanti pas mandi besar, selesai haid, itu kuku ikut dimandiin katanya. Tentu ini keliru, salah besar. Karena yang harus dimandikan adalah apa yang masih menempel di badan. Kuku yang sudah dipotong tentu sudah tidak menempel di badan. Apakah berdosa membuang kucing? Tidak. Mana dalil? Ya, seorang wanita yang mengurung kucing. Kata Nabi, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing dan tidak dikasih makan. Ya. Maka Nabi memberikan jalan keluar dua pilihan. Satu, kalau mengurung silahkan, tapi dikasih makan. Pilihan kedua, lepaskan agar dia mencari makan. Kalau nggak ada makan, biar dia mencari hosasul ad. Ini banyak yang heran dengan sabda Nabi ini ya. Memakan rerumputan yang keluar dari bumi. Kita banyak yang mana doyan ya. Ternyata ketika lapar sekali, saya pernah menyaksikan beberapa kali dia makan itu. Ya, dia makan itu. Luar biasa sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa boleh berdoa dalam sujud waktu sholat baca doa dari ayat-ayat Al-Quran? Boleh, asal jangan satu ayat penuh. Cari doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ada di ayat. Kita ambil doanya saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, misalnya. Ya. Bukan berniat membaca ayat Al-Quran. Karena ada larangan sujud, ruku, baca ayat-ayat Al-Quran. Wanita dalam masa idah, ada tukang sayur lewat depan rumah. Apa tetap tidak boleh keluar rumah? Ada yang bisa disuruh? Kalau ada yang bisa disuruh, suruh. Jangan syariat dikalahkan oleh hal-hal seperti itu. Ya. Termasuk kerja, ya tentu kerja ini sesuatu yang bisa diatur. Kalau syariat kan tidak bisa diatur, sudah diatur oleh Allah. Tidak boleh mengatur syariat. Syariat sudah diatur oleh Allah. Ya.
Jika ada pengamen pakai gitar atau alat musik, baiknya ngasih. Jangan ya, jangan. Pengemis boleh ya, ngamen jangan. Rata-rata dari kita kan sebel ya sama pengamen, ya. Suaranya juga nggak enak, ya kan? Rata-rata. Ya, tapi kenapa nggak berhenti? Makin lama makin banyak. Kenapa? Iya, karena pada ngasih. Coba sepakat nggak ada yang ngasih, kapok. Ya, udah sebulan aja, nggak usah sebulan, seminggu. Tapi kompak nggak ada yang ngasih. Ya, karena ada yang ngasih jadi begitu. Ya. Apakah ada hadisnya kalau berdagang itu pintu rezeki itu ada 9? Saya tidak tahu. Saya sering sekali dengar hadis itu ya dari kelompok Hizbin, Harokiin, tapi saya tidak tahu ada di mana itu ya. Wallahu a'lam. Masjid di dekat rumah terdapat kuburan berbatasan hanya tembok masjid. Enggak boleh ya. Enggak boleh, tembok masjid enggak boleh. Artinya harus ada pagar khusus yang membatasi bahwa itu bukan tanah masjid. Tanah kuburan dengan tanah masjid dibatasi oleh pagar itu. Atau oleh kali, walaupun kali kecil. Atau oleh jalan umum, walaupun jalan setapak. Ketika itu terjadi, maka boleh sholat di masjid tersebut. Cari masjid lain, ya, walaupun mungkin agak jauh. Ikut KPR sebelum kenal riba itu haram, belum lunas, namun bangunan mangkrak sehingga tunda bayar. Apakah kalau tidak lanjut bayar dan keburu wafat, jiwanya tetap akan menggantung? Yang jelas ini kan hutang ya. Yang jelas ini kan hutang. Hutang ya sebagaimana dalil ya, bahwa ketika Nabi mengatakan engkau dijamin masuk surga kalau engkau mati dalam peperangan ini, semua dosamu diampuni kecuali hutang. Hutang yang dimaksud adalah urusan dengan sesama manusia. Maka ya hutang, ya mencuri, ya menendang, ya memukul, ya membunuh. Yang paling ringan kan hutang kan? Hutang kan halal. Tidak diampuni. Masih ada hisab nanti. Adapun dosa kepada Allah, berzina, minum khamr, tidak sholat, tidak saum, ini diampuni semua. Kalau mati syahid. Ketika puasa Daud kemudian berhenti beberapa hari karena uzur, ada walimah safar. Gimana mau mulainya lagi? Ya langsung. Nggak usah diingat-ingat terakhirnya hari apa, nggak usah. Sekarang hari Selasa mau niat puasa Daud lagi, ya silakan. Sekarang hari Ahad mau niat puasa Daud lagi, silakan. Apakah sholat jamak boleh dilakukan terus-menerus selama sakit? Iya, sakit termasuk yang membolehkan. Apalagi sakit itu sangat berat, ya. Maka boleh sholat duhur langsung asar, sholat maghrib langsung isya. Saya melihat seorang setelah salam langsung sholat jamak. Apakah ini dibenarkan? Memang iya. Sholat jamak itu jangan menunggu. Jangan zikir dulu, jangan wirid dulu, jangan ngobrol dulu, langsung. Jadi seolah-olah satu sholat gitu. Beda dengan sholat duhur, dengan ba'diyah duhur. Maka zikir dulu, wirid dulu, ngobrol dulu, bahkan pulang dulu lebih baik, ya kan? Ba'diyahnya di rumah. Adapun jamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya, jangan ada jeda.
Ketika kita mendapat musibah, ada yang mengatakan ambil hikmahnya saja. Apa itu hikmah? Dengan kita dapat musibah itu, maka kita tidak ketemu si fulan. Kalau ketemu si fulan, dia biasa ngajak saya maksiat. Nah, begitulah kira-kira hikmahnya. Dengan dapat musibah itu, saya ketemu Pak Ustadz. Dia nasihatin saya supaya berhenti ngerokok misalnya. Seperti mulai sholat wajib berjamaah di masjid. Nah, itu hikmah. Ya. Kebaikan di balik itu. Apakah benar waktu subuh kecepatan 20 menit? Tidak. Ya. Dia mengatakan 20 menit dari mana? Ya. Berarti pakai hisab juga kan? Padahal yang benar waktu sholat sama dengan hilal Ramadan. Ya. Pakai ru'yah. Hisab itu kan bisa benar bisa salah. Subuh jam sekian lebih sekian, duhur jam sekian lebih sekian. Itu kan perkiraan. Kalau mau sunnah langsung lihat matahari, langsung lihat ke timur. Dan itu tidak mudah. Dan ini masalah besar. Yang berbicara tentang ini nggak boleh orang per orang, anak ngaji, ya kan? Ini masalah besar. Mestinya yang berbicara ini MUI, Depak, atas nama negara, dirubah itu jadwalnya. Ini jadi fitnah seperti ini. Dan tidak benar 20 dari mana. Ya. Apakah mereka pernah melihat langsung ke arah timur waktu fajar itu? Ya. Lalu melihat, oh benar, belum terbit nih fajar. Ya. Bisa seperti itu? Bisa 300 tahun yang lalu. Mungkin 200 tahun yang lalu. Ya, bisa. Hari ini sulit. Ya. 300 tahun yang lalu ketika kita naik ke ketinggian, melihat ke arah timur, jam 2, jam 3 malam, pasti gelap. Pasti gelap. Ya. Kemudian, nggak lama muncul cahaya. Muncul cahaya putih seperti ekor serigala. Ya. Dan cahaya ini akhirnya hilang lagi. Itu yang disebut dengan fajar. Fajar kadzib, fajar dusta. Fajar yang tidak sebenarnya. Nanti tidak lama muncul lagi cahaya. Cahaya itu tadinya gelap gulita. Muncul lagi cahaya tapi tidak seperti ekor serigala, tapi menyebar. Menyebar dan makin lama makin menyebar, makin lama makin menyebar, makin lama makin menyebar menerangi gunung, bukit, jalanan. Nah, ketika pertama kali muncul cahaya yang menyebar itu, itulah fajar shadiq. Waktu subuh tiba, sahur sudah harus berhenti. Ya. Itu bisa dilihat. 200 tahun yang lalu, 300 tahun. Kalau sekarang, antum dimanapun berada, melihat ke arah timur, ya, jam 2, jam 3, gelap gulita apa terang? Terang. Di mana-mana lampu PLN. Ya kan? Nggak mudah, kecuali di laut barangkali. Ya. Maka jangan sembarangan. Ini masalah besar. Jangan jangan sok-sokan lah ya. Jangan sok-sokan ini. Ini sok-sokan ini. Mengatakan kecepatan 20 menit. Dari mana dia bisa tahu 20 menit? Ya. Udah ikuti saja. Sikoh saja. Kecuali tadi bisa menyelidiki sendiri.
Bagi muadzin mengucapkan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, apa benar di 3 tempat? Bagaimana malah menjadi fitnah? Ya tentu ya. Ketika kita menjalankan sunnah di tengah masyarakat yang jahil akan muncul fitnah. Ya. Padahal ini sunnah. Ketika kita yakin tidak ada fitnah atau sekitar misalnya pesantren dan seterusnya, ya amalkan. Kenapa kita harus puasa Daud padahal kita umat Nabi Muhammad SAW? Yang bilang puasa Daud sunnah siapa? Siapa? Yang bilang puasa Daud itu sunnah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi ya. Nabi. Berarti ketika kita ikut puasa Daud, itulah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ya nabi-nabi yang lain sholat, nabi-nabi yang lain puasa. Bukan cuman syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.